Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan penjelasan Saudari Notaris, rapat umum pemegang saham tahunan ini kami nyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, dan dengan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10:08 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberitahukan kepada OJK tentang rencana diselenggarakannya rapat pada tanggal 14 Maret 2024 dengan surat perseroan nomor 081/MA LEG 3 Romawi 2024 kepada OJK. Yang kedua, melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham perseroan atas penyelenggaraan rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 2 surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, yaitu Surat Kabar Media Indonesia dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa Efek, situs web perseroan www.mitrabaraaadiperdana.co.id, dan situs web KC, yaitu pada tanggal 21 Maret 2024. Yang ketiga, melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham perseroan atas penyelenggaraan rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 2 surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, yaitu Surat Kabar Media Indonesia dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa Efek Perseroan www.mitrabaraaadiperdana.co.id dan situs web KC, yaitu pada tanggal 5 April 2024. Sesuai dengan panggilan rapat umum pemegang saham tahunan ini, agenda rapat adalah untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Agenda pertama, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keberlanjutan dan laporan keuangan auditan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda kedua, memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban equity at the chart kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda ketiga, memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda keempat, memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian dividen interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023. Agenda kelima, memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda keenam, memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor akuntan publik. Agenda ketujuh, memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris dan atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024. Agenda ke-8, memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Dewan Direksi dengan susunannya akan disampaikan dalam rapat. Sebagaimana disyaratkan dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan OJK nomor 15 tahun 2020 pada saat pembukaan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan
secara singkat. Namun untuk efisiensi jalannya rapat, maka hal tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perseroan yang telah diunggah dalam website perseroan. Selanjutnya, tanpa menunda lagi, kami akan memulai agenda pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Khoirudin. Terima kasih, silakan. Terima kasih, pimpinan rapat, para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda pertama rapat. Untuk efisiensi waktu, maka saya akan membacakan secara singkat paparan untuk agenda pertama ini. Yang mana untuk lebih detail dapat dilihat pada laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perseroan yang telah diunggah pada website perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan materi laporan tahunan untuk tahun buku 2023, maka dapat saya sampaikan sebagai berikut. Tinjauan ekonomi dan industri batubara. Perekonomian Indonesia tahun 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang kuat dan stabil pada angka 5,05%. Sektor pertambangan merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bersama sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Namun demikian, akibat dari berbagai konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mengalami perlambatan dan berada dalam situasi ketidakpastian. Pada tahun 2023, produksi batubara Indonesia tercatat 775 juta ton, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 695 juta ton. Dari total produksi tersebut, realisasi pemanfaatan domestik dalam kurung domestic market obligation atau DMO mencapai 213 juta ton dan volume ekspor mencapai 518 juta ton. Tingginya produksi batubara nasional tersebut berlawanan dengan harga batubara dunia yang justru pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,7% dibanding tahun 2022 yaitu 345,4 US dollar per ton menjadi 172,05 US dollar per ton. Tekanan harga batubara dunia pada tahun 2023 tersebut disebabkan karena beberapa sentimen negatif, antara lain tren pengurangan penggunaan energi fosil, termasuk dalam hal ini adalah batubara, yang terus meningkat. Mulai terkendalinya rantai pasok energi global akibat perang Rusia-Ukraina, dibukanya kembali keran impor batubara Australia ke Tiongkok, lesunya kondisi ekonomi Tiongkok yang berakibat pada penurunan konsumsi energi, khususnya batubara impor, dan peningkatan volume produksi batubara domestik India. Di dalam negeri, industri pertambangan batubara nasional juga mengalami dinamika akibat adanya perubahan peraturan berkaitan dengan royalti batubara yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang berlaku mulai September 2022. Yang mana peraturan ini berakibat pada meningkatnya kewajiban PNBP pada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang semula 3% sampai dengan 7%, menjadi 5% sampai dengan 13,5% terhadap nilai penjualan atau HBA. Perubahan lainnya juga terkait dengan penentuan formula HBA yang dituangkan dalam keputusan Menteri dalam kurung Kepmen ESDM nomor 41/2023 yang disahkan pada bulan Maret 2023 yang kemudian diubah menjadi Kepmen ESDM nomor 227.K/2023 tertanggal 11 Agustus 2023. Perubahan tersebut merupakan koreksi atas nilai acuan dalam perhitungan HBA yang sebelumnya berbasis indeks antara lain ICI, Newcastle, Global Coal, dan Platts,
menjadi rata-rata harga penjualan aktual. Kinerja 2023 dengan tema tumbuh bersama. Merespon dinamika perekonomian dan industri batubara tahun 2023 dan guna pencapaian visi misi berkelanjutan perseroan secara jangka panjang, Direksi tetap fokus pada upaya efisiensi operasi serta perwujudan inisiatif investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan usaha perseroan melalui 3 arah strategi, yaitu 1. Melakukan upaya efisiensi melalui optimasi operasi dan proses dalam rangka untuk mencapai penghematan biaya. 2. Memastikan proses operasi berjalan sesuai dengan rencana dengan orientasi agar beban kewajiban jangka panjang perseroan tetap terkendali. Dan yang ketiga, memastikan rencana pengembangan usaha melalui 4 pilar rencana usaha terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan komposisi yang seimbang antara bisnis batubara dan non-batubara. Sehubungan dengan strategi yang ditetapkan, perseroan mengklasifikasikan pilar usaha sebagai berikut. 1. Pilar usaha pertambangan. Yang kedua, pilar usaha energi baru terbarukan. Yang ketiga, pilar usaha agroindustri. Dan yang keempat, pilar usaha infrastruktur dan jasa. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mempertahankan akuntabilitas dan kredibilitasnya di mata pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari penerapan praktik terbaik GCG, perseroan menjalankan manajemen sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, terutama terkait keberagaman, gender, sumber daya lokal, dan penyandang disabilitas. Sosialisasi praktik terbaik GCG turut pula dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh karyawan perseroan demi memastikan keadaan seluruh proses tata kelola perusahaan termasuk pelaporan keuangan perusahaan. Pada tahun 2023, dengan dibantu oleh Indonesian Institute of Corporate Directorship atau IICD, telah dilaksanakan penilaian terhadap praktik GCG perseroan mengacu pada ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ECGS, di mana hasil penilaian menunjukkan bahwa skor keseluruhan tertimbang atau overall skor perseroan mendapatkan predikat fair, yang berarti bahwa perseroan menunjukkan kesadaran yang kuat untuk mengadopsi standar internasional dalam praktek tata kelola korporasi. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami dalam mengelola perseroan sepanjang tahun 2023, serta seluruh mitra kerja, pemasok, pelanggan, serta regulator yang telah memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan usaha perseroan. Tidak kalah pentingnya, kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan perseroan karena tanpa dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh setiap individu, perseroan tidak akan mampu berada pada level seperti saat ini. Akhir kata, kami akan terus berupaya yang terbaik untuk memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Atas nama Direksi, Khairuddin, Direktur Utama. Demikian paparan kami, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Direksi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan secara singkat laporan pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.
Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023, industri pertambangan batubara menghadapi tantangan turunnya harga komoditas yang cukup berdampak pada para pelaku industri, termasuk perseroan. Di tengah iklim usaha yang cukup dinamis tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten mengawasi perumusan dan implementasi strategi perseroan yang dilakukan oleh direksi dengan menyampaikan pendapat dan rekomendasi melalui rapat gabungan yang diselenggarakan sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2023, serta melalui saluran dan forum lain bila diperlukan. Dengan ini kami pun menyampaikan laporan tahunan Dewan Komisaris 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, regulator, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Penilaian kinerja direksi. Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sepanjang tahun 2023. Kami mengapresiasi langkah direksi untuk memfokuskan diversifikasi perseroan melalui entitas anak, antara lain dengan mengembangkan usaha energi terbarukan, penyedia solar panel, pelet kayu, dan budidaya udang. Kami meyakini strategi diversifikasi ini dapat meningkatkan kinerja perseroan ke depan serta memberikan nilai keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga sangat mendukung upaya perseroan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sejalan dengan konsep People, Planet, and Profit melalui program kegiatan yang memberikan dampak positif. Dalam hal ini, kami melihat bahwa rencana perseroan untuk melakukan kegiatan reklamasi di wilayah tambang perseroan di Malinau, Kalimantan Utara, serta komitmen untuk membuat ruang terbuka hijau dalam setiap proyek unggulannya akan memberikan dampak sangat positif terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tak hanya itu, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah berupaya menjaga stabilitas bisnis perseroan serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui berbagai inisiatif strategis dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023, antara lain dengan mengembangkan usaha energi terbarukan seperti pelet kayu dan solar panel. Selain bidang energi juga mengembangkan budidaya udang. Kami melihat direksi dan seluruh jajaran manajemen telah melakukan yang terbaik dalam mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi momen peningkatan keberlanjutan sehingga perseroan mampu mewujudkan serta mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itulah, meski kinerja operasional dan keuangan perseroan mengalami penurunan dibanding tahun 2022, Dewan Komisaris dapat memaklumi karena hal tersebut disebabkan faktor-faktor yang di luar kendali perseroan, khususnya faktor eksternal, antara lain curah hujan yang masih sangat tinggi, kenaikan royalti yang semula 5% menjadi 15%, dan penurunan harga batubara. Kami pun optimis perseroan mampu membukukan kinerja yang lebih baik pada tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang. Pandangan terhadap prospek usaha. Dewan Komisaris telah mengkaji rencana kerja dan strategi usaha yang disusun oleh direksi untuk tahun 2024. Kami berpendapat rencana kerja dan strategi tersebut disusun dengan baik dengan mempertimbangkan kemampuan perseroan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan industri dan tren harga batubara global. Oleh karena itulah, Dewan Komisaris mendukung penuh strategi peningkatan kinerja operasional dan keuangan perseroan, termasuk peningkatan pendapatan perseroan dan mempercepat semua bisnis entitas anak. Kami pun berharap direksi dapat merespon dengan baik kebijakan pemerintah di sektor pertambangan, sekaligus proaktif menjajaki berbagai peluang untuk terus mengembangkan usaha baru perseroan. Meski demikian, kami mendorong direksi
untuk terus memantau pergerakan harga batubara global dan dinamika geopolitik internasional yang dapat berdampak pada perekonomian nasional, industri batubara, serta kinerja perseroan di tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, direksi harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga akan terus memperkuat fungsi pengawasannya, terutama terkait implementasi sistem manajemen risiko perusahaan. Apresiasi. Sebelum akhir laporan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi sedalam-dalamnya kepada direksi yang telah memimpin dan mengelola perseroan dengan optimal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang senantiasa mendukung perseroan. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras tanpa henti, menghadapi berbagai tantangan usaha yang tidak mudah, serta terus mendukung perkembangan perseroan di setiap waktu. Kami percaya diri bahwa perseroan akan terus bertumbuh dengan positif dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian atas nama Dewan Komisaris kami sampaikan laporan pertanggungjawaban. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi atas laporan tahunan oleh direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya perseroan dan tata keuangan perseroan tahun buku 2003, serta perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang rinciannya tersedia pada laporan tahunan. Dalam laporan tahunan telah disampaikan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan rekan selaku akuntan publik perseroan. Laporan tahunan perseroan telah disusun oleh direksi dan ditandatangani oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 29 POJK.04 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan keputusan direksi PT Bursa Efek nomor Cap-306 BEJ 07-2004 tentang peraturan nomor 1-E tentang kewajiban penyampaian informasi pasal 3 Romawi .1.1.1 Direksi telah mengumumkan laporan keuangan tahunan, yaitu berupa neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dalam Harian Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 25 Maret 2024, serta menyampaikan bukti iklannya kepada OJK dan BEI pada tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris untuk agenda pertama rapat ini. Kami minta MC untuk memandu jalannya tanya jawab ini. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kepada para pemegang saham yang hadir secara langsung dapat mengangkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Adapun bagi para pemegang saham yang mengikuti rapat secara virtual, pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat yang tersedia pada aplikasi easy.kesei selama status pelaksanaan rapat pada kolom General Meeting Flow Text. Untuk sesi pertama ini kami membatasi maksimal 2 pertanyaan, kami persilakan.
Ada lagi? Kami persilakan jika ada satu pertanyaan lagi maksimal untuk agenda pertama ini, Bapak dan Ibu pemegang saham. Jika tidak ada, kami akan mempersilakan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan Dewan Direksi untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andri A. Untuk mata acara pertama, pertanyaannya adalah mohon penjelasan kepada Bapak, mohon penjelasan kenapa beban pokok pendapatan 87% dari pendapatan, sedangkan beban pokok pendapatan 40% pada tahun 2022. Pertanyaannya demikian. Barangkali kami akan menjawab secara global terlebih dahulu. Nanti Pak Julius akan menjelaskan secara lebih detail. Seperti yang kita sampaikan sebenarnya pada laporan direksi, di mana kita menyampaikan pada tahun 2023 terjadi penurunan harga batubara, di mana penurunan harga batubara kalau dibanding dengan tahun 2022 itu kurang lebih 66,7% penurunan batubaranya, harga batubaranya dari 345,4 US dollar per ton menjadi 172,05 US dollar per ton. Jadi akibat penurunan harga batubara tersebut, maka secara komposisi harga pokok terhadap pendapatan akan meningkat tajam. Seperti yang Bapak catat, dari tahun 2022 sebesar 40%, kemudian menjadi 87% pada tahun 2023. Jadi itu tanggapan dari kami. Selanjutnya apabila ada tambahan dari Pak Julius. Terima kasih Pak Koir. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Andi ya Pak. Andri. Bapak Andri. Pak, jadi yang seperti telah disampaikan oleh pimpinan rapat dalam laporan pimpinan komisaris dan direksi, di sana dinyatakan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah yang menaikkan royalti sih Pak. Jadi itu memberikan dampak yang cukup besar, di mana royalti perseroan sebelumnya 5%, menjadi 13,5%. Itu memberikan kenapa di HPP kita cukup naik itu sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari Dewan Direksi. Pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab untuk agenda pertama rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan, termasuk laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan auditan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kami mohon kepada notaris agar dapat membantu saya untuk melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kc.co.id.
Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda pertama rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 11.600 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Kemudian, para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 12.600 saham atau 0,001262% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.118.816.308 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda pertama rapat ini. Terima kasih. Terima kasih, Notaris. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda pertama rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan agenda rapat yang kedua. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda kedua ini, kami mohon kesediaan Bapak kembali Pak Khairuddin, mewakili direksi untuk memberikan penjelasan. Terima kasih pimpinan rapat. Pemegang saham yang terhormat, bahwa sesuai dengan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan dengan telah disetujuinya laporan tersebut pada agenda pertama, maka dengan ini kami mengusulkan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban dalam kurung equit at the charge kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian usulan agenda kedua rapat, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Direksi untuk penjelasan agenda kedua. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda kedua rapat ini. Kami minta MC untuk membantu. Terima kasih. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat. Kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban equit at the chart kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kami mohon kepada notaris agar dapat membantu saya untuk melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kesei.co.id. Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda kedua rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili sebanyak 11.600 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 6.900 saham yang terdiri dari 0,0006167%.
sehingga total suara setuju adalah sebanyak 1.118.822.008 saham. Dengan demikian pemungutan suara untuk agenda kedua rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda kedua rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mari kita lanjutkan dengan agenda ketiga. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda ketiga ini, kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo, Direksi untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda ketiga. Sesuai dengan laporan keuangan audit perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disampaikan bahwa perseroan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar $21.686.927 dolar Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Pertama, untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar $78.404.928 atau sebesar Rp64 per lembar saham untuk dibagikan kepada 1.277.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada perseroan. Kedua, sebesar Rp22,2 miliar yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. 3. Sisa laba bersih itu tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan dan atau anak usaha perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami usulkan kepada pemegang saham dan atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian usulan agenda ketiga rapat ini. Kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Julius atas penjelasan agenda ketiga ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ketiga rapat ini. MC silakan bantu. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kami mohon kepada notaris agar dapat membantu saya untuk melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kesei.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ketiga rapat ini adalah sebagai berikut.
Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 11.600 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 6.900 saham. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 1.118.822.008 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ketiga rapat ini. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ketiga rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mari kita lanjutkan dengan agenda keempat. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati, untuk agenda keempat ini kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo, Direksi, untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda keempat, yaitu sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi tertanggal 12 September tahun 2023, Perseroan telah melakukan pembagian dividen interim pada tanggal 8 November 2023 dengan total nilai sebesar 300.681.628.240 rupiah atau sebesar Rp245 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami usulkan kepada pemegang saham dan atau kuasanya untuk memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian dividen interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 2023. Demikian paparan atas agenda keempat rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Kembali kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda keempat rapat ini. MC bantu untuk mandu. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat. Kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan untuk memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian dividen interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023. Selanjutnya kami mohon kepada notaris agar dapat membantu saya untuk melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kse.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda keempat rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 11.600 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 6.900 saham, sehingga dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 1.118.822.008 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda keempat rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda keempat rapat telah disetujui oleh rapat ini.
Kita lanjutkan dengan agenda kelima. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda kelima ini kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo kembali untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat, para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan pada agenda ketiga rapat ini, Direksi mengusulkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 78.545.404.928 rupiah atau sebesar Rp64 per lembar saham untuk dibagikan kepada 1.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada perseroan. Berdasarkan hal tersebut, diusulkan kepada rapat perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian paparan atas agenda kelima rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Julius untuk penjelasan agenda kelima ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda kelima rapat ini. Mohon MC bisa membantu. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kembali kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan untuk memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya kami mohon notaris agar dapat membantu saya melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihannya melalui fitur live voting pada laman isi.kese.go.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda kelima rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 11.600 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 5.900 saham atau 0,005273% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Sehingga total suara setuju adalah sebanyak 1.118.823.008 saham atau 99,999% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda kelima rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda kelima rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan dengan agenda yang keenam. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda keenam ini, kami kembali mohon kesediaan Pak Julius Leonardo untuk memberikan penjelasan. Terima kasih pimpinan rapat, para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya,
oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda ke-6. Berkaitan dengan kebutuhan perseroan untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta sebagai bukti dari pertanggungjawaban perseroan, telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Maka dengan ini perseroan membutuhkan akuntan profesional yang mahir dalam bidangnya untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami usulkan kepada para pemegang saham dan atau kuasanya untuk dengan tetap memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit Perseroan. Bersama ini kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor akuntan publik. Demikian paparan dan usulan atas agenda ke-6 rapat ini. Selanjutnya, acara kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ke-6 rapat ini. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Masih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar pemegang saham dan atau kuasanya untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor akuntan publik. Untuk ini kami mohon pada notaris membantu melakukan proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atasannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kesei.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ke-6 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain adalah sebanyak 11.600 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 2.728.300 saham atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Sehingga total jumlah suara setuju adalah sebanyak 1.116.100.608 saham atau 99,756% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ke-6 rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa
usulan sehubungan dengan agenda ke-6 rapat ini telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan dengan agenda ke-7. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati, untuk agenda ke-7 ini kami mohon kesediaan Bapak Sadarudin, Direksi, untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda ke-7, yaitu pertama, berdasarkan pasal 115, kami ulangi, berdasarkan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang dalam hal ini kepada Komisaris Utama Perseroan. Demikian paparan atas agenda ke-7 rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sadarudin atas penjelasan agenda ke-7 ini. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ke-7 rapat ini. MC, bantu. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota direksi dan honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024. Selanjutnya kami mohon kepada notaris agar dapat membantu saya dalam melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silahkan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silahkan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kci.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ke-7 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 11.600 saham, sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 2.729.300 saham, atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Sehingga dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 1.116.099.608 saham atau 99,756% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ke-7 rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ke-7 rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan dengan agenda ke-8. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati,
Untuk agenda ke-8 ini kami mohon kesediaan Bapak Khairuddin untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Sadarudin selaku Direktur Perseroan tertanggal 29 April 2024. Dan karenanya dalam rapat ini akan dimintakan persetujuan sehubungan dengan pengunduran diri beliau tersebut. Selain itu juga, berdasarkan usul dari pemegang saham mayoritas Perseroan, serta guna meningkatkan kinerja Perseroan, akan dilakukan penambahan anggota direksi Perseroan yang baru. Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami mengusulkan agar dalam rapat ini dapat disetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima pengunduran diri Bapak Insinyur Sadarudin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini. Dan 2. Mengangkat Bapak Helmi Paramaditya dan Bapak Dani Prastiadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama, Dr. Randus Dodi Sumantiawan Hadi Dojo Sudaryo. Komisaris Independen, Abdullah Fauzi Sidik. Direktur Utama, Hoirudin. Direktur, Julius Leonardo. Direktur, Helmi Paramaditya. Direktur, Dani Prastiadi. Bersama ini kami sampaikan profil singkat anggota direksi Perseroan yang baru sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi. Demikian paparan atas agenda ke-8 rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Khairuddin untuk penjelasan agenda ke-8 ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ke-8 rapat ini. MC silakan bantu. Terima kasih pimpinan rapat. Kami persilakan kembali kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat. Kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Karena sudah tidak ada lagi hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan memberikan persetujuan atas usul yang telah disampaikan tersebut di atas. Selanjutnya kami mohon notaris agar dapat membantu saya melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kse.go.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ke-8 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 99.654 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 3.980.241 saham, yaitu 0,355% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Sehingga total suara setuju adalah sebanyak
1.114.848.667 saham atau 99,644% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ke-8 rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ke-8 rapat telah disetujui oleh rapat ini. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tidak ada yang mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Maka kami menyimpulkan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan dapat kami nyatakan selesai. Dan untuk pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini, rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini di hadapan notaris. Karena tidak ada lagi masalah yang perlu dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, maka kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan ini pada pukul 11:16 waktu Indonesia bagian Barat. Mewakili Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemegang saham yang terhormat atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami pada tahun 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.